Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linle Nurlina Darmawanti, NPM 2021651109, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Dapat diartikan bahwa Pancasila adalah 5 dasar yang memuat tata aturan tingkah laku sekaligus sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Di Indonesia, Pancasila dibuat untuk menjadi landasan atau pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung hendaknya dapat dipahami dan juga diimplementasikan warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar dapat terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah lama diperjuangkan. Dengan melaksanakannya, maka akan terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa antara rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasannya dalam menjalani kepercayaan masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa ada gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lainnya. Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan karena bukan negara ateis. Percaya adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakini tanpa adanya diskriminasi. Dengan adanya perbedaan agama, hendaknya membuat kita saling toleransi dengan tetap bekerja sama tanpa memandang agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan dengan harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Setiap orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, termasuk hak untuk berpendapat maupun hak untuk hidup. Yang kedua, bertindak adil. Adil dalam tindakan moral. Misalnya, menyelesaikan masalah harus sesuai dengan kebenaran tanpa melihat latar belakang, seperti perbedaan ras, suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, selalu bersikap sopan dan santun. Sikap sopan santun tidak hanya dilakukan kepada orang tua saja, tetapi harus dilakukan ke semua orang, baik dikenal maupun tidak dikenal. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan ras. Namun, dengan terbentuknya NKRI, dimulailah komitmen bersama untuk terus membentengi keberagaman itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan juga sejahtera. Dengan cara yang pertama, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat musik, bahasa, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, bergotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki makna bahwa sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan juga kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dalam musyawarah mufakat di setiap pengambilan keputusan bersama. Implementasi yang pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengarkan pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan juga keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, perlindungan keamanan, dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Implementasi yang pertama yaitu mengedepankan sikap adil antar sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi dan juga golongan.
Dicukupkan sekian pemaparan materi implementasi nilai-nilai Pancasila. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Saya Linlin Nurlina Darmawanti pamit undur diri. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.